Salam sejahtera. Saat ini, saya dan teman-teman kelompok saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori perkembangan kognitif manusia yang didasarkan pada teori Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana biografi Jan Piaget dan Lev Vygotsky, juga pandangan mereka terhadap pengertian teori perkembangan kognitif manusia. Yang pertama, Jan Piaget. Jan Piaget adalah seorang tokoh psikologi berkebangsaan Swiss. Jan Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Newcastle, Switzerland. Pemikiran-pemikirannya tentang psikologi dilatar belakangi oleh arahan dari gurunya Samuel Cornat yang mengarahkannya untuk belajar filsafat. Akhirnya, Piaget lulus dari Universitas Newcastle dengan gelar doktor filsafat pada umur 21 tahun. Piaget meninggal pada tanggal 16 September 1980 di Jenewa, Swiss, dan namanya abadi sebagai tokoh psikologi yang termasyhur di abad ke-20. Yang kedua, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah tokoh psikologi yang termasyhur dari Rusia. Sumbangsihnya dalam bidang psikologi amatlah besar, sehingga ia disebut sebagai The Mozart of Psychology. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 15 November 1896, yang artinya sama tahunnya dengan Jan Piaget, di Rusia. Lev Vygotsky tidak berlatar belakang pendidikan psikologi pada mulanya, karena beliau lulus S1 dalam bidang hukum. Baru selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya dalam bidang psikologi klinis serta psikologi perkembangan. Namanya amat mendunia karena ia melakukan kritik terhadap teori perkembangan yang diutarakan oleh Jan Piaget. Lev Vygotsky meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 1934 karena penyakit tuberkulosis. Saudara-saudara, perkembangan kognitif dalam pengertian Piaget dan Vygotsky adalah cukup berbeda. Piaget merumuskan definisinya dalam menggambarkan perkembangan kognitif, yakni perkembangan yang dilakukan melalui proses pembelajaran. Berbeda dengan Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan kognitif lebih didahului dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran mendahului perkembangan. Secara umum, perkembangan kognitif dapat dijabarkan sebagai tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, dan memecahkan masalah dan mengetahui solusi sesuatu. Itu yang dapat saya sampaikan, dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara teori, Piaget mengatakan bahwa informasi tidak hanya dituangkan dari lingkungan ke dalam pikiran anak-anak, namun secara aktif, anak-anak juga membangun dunia kognitif mereka sendiri. Untuk memahami dunia, ada proses dan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui oleh anak. Yang pertama, proses kognitif. Ada 4 proses atau konsep yang digunakan oleh anak-anak saat membangun pengetahuan mereka tentang dunia. Yang pertama, skema. Skema merupakan berbagai tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Skema terdiri dari skema perilaku dan skema mental. Skema perilaku terjadi pada masa bayi yang disusun oleh tindakan sederhana terhadap objek, seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Sementara skema mental terjadi pada masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak-anak sudah mengalami perkembangan mental sehingga mereka mampu untuk membuat strategi dan rencana untuk memecahkan masalah. Yang kedua, asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi adalah proses di mana bayi menggunakan skema yang ada untuk menangani informasi atau pengalaman baru. Pada proses ini, bayi akan menyedot segala sesuatu yang menyentuh bibirnya. Kemudian, akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana bayi menyesuaikan skema untuk mempertimbangkan informasi atau pengalaman baru. Bayi mulai mempertimbangkan apa yang akan masuk ke dalam mulutnya. Yang ketiga, organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan perilaku pemikiran ke dalam sistem tingkat tinggi. Anak akan terus membangun pengetahuannya terhadap sesuatu yang baru setelah mereka memiliki pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan mekanisme di mana anak-anak bergeser dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Anak akan memiliki cara berpikir baru ketika mengalami ketidakkeseimbangan. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, bayi memahami dunia melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap sensorimotor. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir hingga berusia 2 tahun dengan mengordinasikan pengalaman sensorik dan tindakan fisik atau motorik. Ada 6 tahap sensorimotor. Yang pertama, refleks sederhana. Tahap ini terjadi pada saat bayi lahir hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, bayi akan secara refleks menghisap dan menggenggam. Yang kedua, reaksi sirkular primer yang terjadi pada 1 sampai 4 bulan. Pada tahap ini, bayi akan mengulangi perilaku sebelumnya. Bayi akan menyusu secara merata walaupun tidak ada yang menyentuh bibirnya. Yang ketiga, reaksi sirkular sekunder yang terjadi pada masa bayi berumur 4 hingga 8 bulan. Pada tahap ini, bayi berorientasi pada objek. Bayi tidak sengaja menghisap jari-jarinya saat diletakkan di dekat mulutnya. Yang keempat, koordinasi reaksi sirkuler sekunder yang terjadi pada saat bayi berumur 8 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, bayi akan mengordinasi antara 2 skema. Bayi akan meniru tindakan yang sudah bisa ia hasilkan dari objek. Yang kelima, reaksi sirkuler tersier yang terjadi pada saat bayi berusia 12 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, bayi akan bereksperimen dengan perilaku baru. Bayi merasa penasaran dan ingin tahu terhadap sesuatu yang baru. Yang keenam, internalisasi yang terjadi saat bayi berumur 18 hingga 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mengembangkan kemampuan dengan meniru dan mengekspresikan suatu kegiatan yang terjadi melalui tubuh setelah mereka memiliki pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan mekanisme di mana anak-anak bergeser dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Anak akan memiliki cara berpikir baru ketika mengalami ketidakkeseimbangan. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, bayi memahami dunia melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap sensorimotor. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir hingga berusia 2 tahun dengan mengordinasikan pengalaman sensorik dan tindakan fisik atau motorik. Ada 6 tahap sensorimotor. Yang pertama, refleks sederhana. Tahap ini terjadi pada saat bayi lahir hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, bayi akan secara refleks menghisap dan menggenggam. Yang kedua, reaksi sirkular primer yang terjadi pada 1 sampai 4 bulan. Pada tahap ini, bayi akan mengulangi perilaku sebelumnya. Bayi akan menyusu secara merata walaupun tidak ada yang menyentuh bibir.
Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder yang terjadi pada masa bayi berumur 4 hingga 8 bulan. Pada tahap ini, bayi berorientasi pada objek. Bayi tidak sengaja menghisap jari-jarinya saat diletakkan di dekat mulutnya. Yang keempat, koordinasi reaksi sirkuler sekunder yang terjadi pada saat bayi berumur 8-12 bulan. Pada tahap ini, bayi akan mengkoordinasi antara dua skema. Bayi akan meniru tindakan yang sudah bisa ia hasilkan dari objek. Yang kelima, reaksi sirkuler tersier yang terjadi pada saat bayi berusia 12 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, bayi akan bereksperimen dengan perilaku baru. Bayi merasa penasaran dan ingin tahu terhadap sesuatu yang baru. Yang keenam, internalisasi yang terjadi saat bayi berumur 18 hingga 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mengembangkan kemampuan dengan meniru dan mengekspresikan suatu kegiatan yang terjadi melalui tubuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik tahap pemikiran praoperasional. Yang pertama, definisi pemikiran praoperasional menurut Piaget. Apa sih pengertian atau definisi pemikiran praoperasional menurut Piaget? Menurut Piaget, pengertian dari pemikiran praoperasional adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek yang terjadi secara dua tahap, yakni tahap yang pertama disebut tahap sensori motor, di mana pada tahap ini bayi berkembang dengan kemampuan mengatur dan mengkoordinasikan sensasi dengan persepsi dan dilanjutkan dengan gerakan fisik. Kemudian pada tahap yang kedua, tahap ini berlangsung pada anak usia 2 sampai dengan 7 tahun. Di mana pada tahap ini anak mulai mengekspresikan dunianya atau mewakili dunia dengan kata-kata, gambar, dan pemikiran simbolik yang bisa melampaui koneksi sederhana dari informasi sensorik dan konsep stabil tindakan fisik terbentuk, mental penalaran Adam, muncul egosentrisme dan keyakinan magis terbentuk. Karena itu, ada beberapa gejala yang perlu diperhatikan dalam penggunaan simbol pada tahap pemikiran praoperasional. Ada 5 tahap. Kita lihat yang pertama adalah tahap imitasi tidak langsung. Pada tahap ini anak mulai menggambarkan suatu hal yang dialami atau dilihat, yang sekarang bendanya sudah tidak ada lagi. Jadi pemikiran anak sudah tidak dibatasi oleh waktu sekarang dan juga tidak dibatasi oleh tindakan-tindakan indrawi sekarang. Contoh, anak bisa bermain kue-kuean sendiri adalah hasil imitasi. Kemudian, yang kedua adalah permainan simbolis. Sifat permainan simbolis ini juga imitatif. Karena anak mencoba meniru kejadian yang pernah dialami. Contoh, anak perempuan yang bermain dengan bonekanya dan mengira atau seakan-akan boneka itu adalah adiknya. Kemudian yang ketiga, menggambar. Pada tahap ini, anak akan mengalami 2 tahap sekaligus. Kenapa? Karena menggambar adalah jembatan antara permainan simbolis dan gambaran mental. Unsur pada permainan simbolis terletak pada segi kesenangan pada diri anak yang menggambar. Sedangkan unsur gambaran mentalnya terletak pada usaha anak untuk memulai meniru sesuatu hal yang real. Contoh,
anak mulai menggambar sesuatu dengan pensil atau alat tulis lainnya. Kemudian, yang keempat adalah gambaran mental. Pada tahap ini, di mana tahap penggambaran secara pikiran terhadap suatu objek atau pengalaman yang lampau. Gambaran mental pada tahap ini kebanyakan statis. Kenapa? Karena anak masih mempunyai kesalahan yang sistematis dalam menggambarkan kembali gerakan atau transformasi yang ia amati. Contoh, misalnya Piaget yang menggunakan contoh deretan 5 kelereng putih dan hitam. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tahap bahasa dan ucapan. Pada tahap ini, anak menggunakan suara atau bahasa sebagai representasi benda atau kejadian. Melalui bahasa, anak dapat berkomunikasi dengan orang lain tentang peristiwa kepada orang lain. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tahap operasional konkret, di mana pada tahap ini terjadi pada anak-anak ketika anak-anak berumur 7 hingga 11 tahun. Dan pada dalam tahap ini memiliki 6 proses yang sangat penting. Proses yang pertama merupakan pengurutan, di mana pada pengurutan ini akan terjadi anak-anak dapat mengurutkan objek-objek konkret dari jumlah yang lebih banyak atau ukuran yang lebih besar maupun sebaliknya. Yang kedua merupakan klasifikasi, di mana anak dapat memberi nama kepada suatu objek atau mengklasifikasikan suatu objek dengan melihat ukuran, karakteristik maupun bentuk objek tersebut. Dan pada tahap ini, anak-anak akan mengetahui bahwa tidak semua objek itu memiliki perasaan. Yang ketiga merupakan proses decentering. Pada proses ini, anak-anak akan lebih cenderung memikirkan cara-cara maupun acuan-acuan untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Yang keempat merupakan proses reversibility, di mana anak-anak akan mengetahui bahwa objek yang jumlahnya telah diubah, baik itu dikurangi atau ditambahi, akan dapat diubah kembali ke jumlah yang awal. Yang kelima merupakan proses konservasi, di mana anak-anak akan mengetahui bahwa kuantitas maupun panjang dari suatu isi dari suatu objek tidak akan mempengaruhi tampilan objek itu. Contohnya, ketika saya memiliki 2 gelas, satu gelas berisi setengah atau berisi penuh. Satu gelas berisi penuh dan satu lagi kosong. Ketika saya mengisi setengah air ke gelas yang kosong, lalu membuang sisanya, maka tidak akan ada terjadi hal kepada tampilan dari gelas tersebut. Itu merupakan salah satu contoh konservasi. Lalu tahap yang keenam atau tahap yang terakhir adalah pengurangan egosentrisme, di mana anak-anak akan mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, walaupun sudut pandang itu salah. Begitu penjelasan untuk tahap operasional konkret. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap operasional formal, di mana tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah operasional konkret. Tahap ini terjadi pada remaja berumur 11 hingga seterusnya menjadi dewasa. Pada tahap ini akan terjadi sangat banyak sekali perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan pada sisi kognitif. Baik juga akan terjadi perkembangan dalam sisi biologi. Nah, pada tahap ini anak remaja akan lebih abstrak pemikirannya dari orang pada pemikiran operasional konkret. Adapun pemikiran formal ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah bahwa
Remaja akan lebih abstrak pemikirannya daripada pemikiran operasional konkret. Yang kedua, remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret sebagai jangkar pemikiran mereka. Yang ketiga, para remaja dapat membayangkan situasi yang dibuat-buat, proporsi yang abstrak, dan peristiwa yang murni hipotesis, dan dapat mencoba untuk menalar secara logis tentang hal-hal itu. Nah, dalam tahap operasional formal ini, kita dapat mengetahui bahwa para remaja akan berpikir lebih sistematis daripada anak-anak yang berpikir secara operasional konkret. Layaknya seorang remaja, mereka akan menyelesaikan masalahnya lebih sistematis. Mereka akan memikirkan kejadian-kejadian yang akan terjadi, menyimpulkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mencegah kejadian itu, maupun hipotesis-hipotesis yang tak terduga. Para remaja akan dapat memikirkan hal-hal itu ketika mereka masuk dalam tahap operasional formal ini. Jika dilihat secara biologi, operasional formal ini akan terjadi ketika anak-anak mulai pubertas. Nah, ketika remaja mulai pubertas, mereka akan mengenal yang namanya cinta, nilai, etika, dan nilai luhur. Di situ akan ditanamkan kepada anak-anak atau remaja bahwa mereka telah dipersiapkan untuk menjadi seorang yang dewasa. Dan ketika remaja tidak melalui tahap operasional konkret ini, maka dia tidak akan menjadi dewasa. Atau fisiknya bisa saja dewasa, tetapi pemikiran dan tingkah lakunya tidak akan menjadi dewasa. Ketika tadi teman saya menjelaskan tentang teorinya Piaget, di sini saya akan menjelaskan tentang teorinya Vygotsky mengenai perkembangan kognitif anak. Di sini Vygotsky berpandangan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya, serta orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut. Jika Piaget mengatakan perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kematangan organ, maka menurut Vygotsky bukan begitu, melainkan perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada 4 teori kognitif Vygotsky, yaitu yang pertama, percakapan pribadi. Percakapan pribadi ini adalah mekanisme yang ditekankan oleh Vygotsky untuk mengubah pengetahuan bersama menjadi suatu pelajaran bagi pribadi atau sebagai pelajaran untuk si anak. Contohnya, ketika seorang anak mendengar percakapan di sekitarnya, maka dia akan mengatakan kata-kata itu untuk membantu dirinya. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Di dalam teori Vygotsky dikatakan bahwa perkembangan kognitif dan kemampuan menggunakan pemikiran itu untuk mengendalikan tindakannya sendiri. Di zona perkembangan proksimal ini, anak bisa melakukan suatu tindakan yang belum bisa ia lakukan sebelumnya dengan bantuan orang lain atau dengan bantuan orang-orang yang lebih dewasa dari dirinya. Zona perkembangan proksimal ini menggambarkan suatu tindakan yang belum bisa dikerjakan oleh anak, tetapi bisa dikerjakannya setelah dia semakin bertumbuh besar. Nah, ketika dia belum bisa melakukan tindakan atau pekerjaan yang ingin dia lakukan, dia butuh orang yang lebih tua dari dia. 3. Perancahan. Perancahan ini bisa disebut sebagai pembelajaran sosial, di mana para orang tua dan orang di sekitar si anak selalu memberikan dukungan kepada si anak selama tahap pembelajarannya. Kemudian setelah anak semakin dewasa, orang tua pun harus memberi tanggung jawab yang akan diemban oleh si anak tersebut. Yang keempat, pembelajaran kerjasama. Vygotsky mengatakan bahwa interaksi sesama teman sangat berpengaruh untuk kemajuan pemikiran si anak. Jadi, anak harus dilatih untuk belajar bersama dengan teman-temannya untuk memajukan pemikiran si anak tersebut.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam konsep utama dan prinsip-prinsip dalam teori Vygotsky. Sebelumnya, dalam teori Vygotsky, fokus utamanya yaitu bertujuan pada peran lingkungan, terutama lingkungan sosial dan budaya anak yang mendorong pertumbuhan kognitif. Dan berikut ini adalah 3 konsep utama dan prinsip-prinsip dalam teori Vygotsky. Baiklah teman-teman, kita masuk dalam poin yang pertama. Dalam poin yang pertama ini kita membahas tentang bagaimana Vygotsky membedakan 2 jenis proses atau fungsi kognisi. Dalam hal ini ada 2 poin utama yang dibahas. Yang pertama yaitu fungsi mental yang rendah. Belajar dan menanggapi lingkungan tertentu dengan cara dasar mencari makanan apa yang dimakan, bagaimana cara terbaik untuk menempatkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seterusnya. Tapi uniknya manusia dalam hal ini ada pula yang poin kedua yaitu fungsi mental yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat keunikan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu dalam fungsi mental yang lebih tinggi secara sengaja fokus pada proses kognitif yang meningkatkan belajar, memori, dan penalaran yang logis. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu pada poin kedua ini melalui 2 percakapan formal dan informal. Yang pertama yaitu percakapan formal. Orang dewasa menyampaikan kepada anak-anak bagaimana cara budaya mereka menafsirkan dan menanggapi dunia. Untuk meningkatkan fungsi mental yang lebih tinggi, orang dewasa mengajarkan pada anak-anak makna atau nilai yang menempel pada benda, pada peristiwa dan pengalaman manusia pada umumnya. Dalam proses ini, mereka berubah atau mediasi situasi pertemuan dengan anak mereka. Itu adalah salah satu contohnya. Makna yang disampaikan melalui berbagai mekanisme termaksud bahasa atau apa yang kita sampaikan melalui kata-kata, melalui ucapan atau itu tulisan dan lain sebagainya. Simbol, matematika, seni, musik, dan seterusnya itu merupakan suatu makna yang disampaikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Percakapan informal adalah salah satu metode utama yang relevan di mana orang dewasa menyampaikan budaya untuk menafsirkan keadaan tertentu. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Dalam poin yang ketiga ini kita membahas tentang sikap kebudayaan. Dalam setiap budaya melewati sarana fisik dan kognitif yang membuat hidup bersama setiap hari lebih efektif dan efisien. Tidak hanya orang dewasa mengajari anak-anak bagaimana cara-cara khusus untuk menafsirkan pengalaman, tetapi mereka juga menyampaikan alat khusus yang dapat membantu anak mengatasi berbagai tugas dan masalah mereka yang cenderung mereka hadapi di dunia nyata. Dalam hal ini, dalam contoh-contoh yang kecil tentu saja sudah terjadi dalam lingkungan kita, bagaimana seorang anak bisa mendapatkan sesuatu menggunakan alat. Contohnya bagaimana seorang anak ingin mengambil suatu benda yang tinggi, tentu saja dia menggunakan kursi untuk dia dapat menggapai benda yang tinggi tersebut. Itulah adalah salah satu contoh hal-hal sederhana yang dijelaskan dalam poin yang ketiga ini. Jadi teman-teman, dalam teori Vygotsky kali ini menuntut kita untuk berharap banyak dalam keragaman kemampuan khusus kognitif anak-anak sebagai hasil dari mereka yang begitu sangat bervariasi. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu pada poin kedua ini melalui 2 percakapan formal dan informal. Yang pertama yaitu percakapan formal. Orang dewasa menyampaikan kepada anak-anak bagaimana cara budaya mereka menafsirkan dan menanggapi dunia. Untuk meningkatkan fungsi mental yang lebih tinggi, orang dewasa mengajarkan pada anak-anak makna atau nilai yang menempel pada benda, pada peristiwa dan pengalaman manusia pada umumnya. Dalam proses ini,
Dalam proses ini, mereka berubah atau mediasi situasi pertemuan dengan anak mereka. Itu adalah salah satu contohnya. Makna yang disampaikan melalui berbagai mekanisme termaksud bahasa atau apa yang kita sampaikan melalui kata-kata, melalui ucapan atau itu tulisan dan lain sebagainya. Simbol, matematika, seni, musik, dan seterusnya itu merupakan suatu makna yang disampaikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Percakapan informal adalah salah satu metode utama yang relevan di mana orang dewasa menyampaikan budaya untuk menafsirkan keadaan tertentu. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Dalam poin yang ketiga ini kita membahas tentang sikap kebudayaan. Dalam setiap budaya melewati sarana fisik dan kognitif yang membuat hidup bersama setiap hari lebih efektif dan efisien. Tidak hanya orang dewasa mengajari anak-anak bagaimana cara-cara khusus untuk menafsirkan pengalaman, tetapi mereka juga menyampaikan alat khusus yang dapat membantu anak mengatasi berbagai tugas dan masalah mereka yang cenderung mereka hadapi di dunia nyata. Dalam hal ini, dalam contoh-contoh yang kecil tentu saja sudah terjadi dalam lingkungan kita, bagaimana seorang anak bisa mendapatkan sesuatu menggunakan alat. Contohnya bagaimana seorang anak ingin mengambil suatu benda yang tinggi, tentu saja dia menggunakan kursi untuk dia dapat menggapai benda yang tinggi tersebut. Itulah adalah salah satu contoh hal-hal sederhana yang dijelaskan dalam poin yang ketiga ini. Jadi teman-teman, dalam teori Vygotsky kali ini menuntut kita untuk berharap banyak dalam keragaman kemampuan khusus kognitif anak-anak sebagai hasil dari mereka yang begitu sangat bervariasi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa setiap kali kita membahas tentang tokoh-tokoh, pandangan dari tokoh-tokoh, tentu saja kemungkinan besar memiliki persamaan dan juga perbedaan pandangan. Nah, dari pembahasan inilah terdapat berbagai macam persamaan dan juga perbedaan antara tokoh biasa dan juga tokoh Vygotsky. Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu persamaan dari kedua tokoh. Yang pertama yaitu ada dua jalur pemikiran, yaitu perkembangan alam dan juga perkembangan sosial. Kedua hal tersebut sangatlah berperan penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Yang kedua yaitu peran aktif dari anak dalam mencapai pengetahuan. Hal itu bisa didapatkan dari faktor lingkungan yang dijadikan sebagai pengalaman. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial yang menjelaskan tentang kecepatan perkembangan pribadi dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Yang keempat yaitu pembahasan kedua tokoh mengenai kematangan berpikir. Piaget beserta Vygotsky menekankan bahwa kemampuan berpikir mental dari seseorang dapat mencakup kelogisan, abstrak, dan juga refleksi. Yang terakhir yaitu pengalaman pada konstruksi, yang dimana pemahaman dan juga pengetahuan mereka dapat terstruktur ataupun teratur. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan yang terdapat dalam teorinya Piaget dan juga Vygotsky terhadap pandangan mereka mengenai perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu perbedaan yang didapatkan dari konteks perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bahwa terdapat kaitan konteks alam dan juga teologis mengenai struktur pemikiran dari anak, sedangkan Vygotsky di sini hanya menjelaskan tentang konteks dari budaya, patokan, sedangkan Vygotsky di sini menjelaskan bahwa bahasa itu sangatlah penting dalam perkembangan. Bahasa dijadikan sebagai faktor utama, sebagai patokan dalam perkembangan kognitif seseorang. Yang terakhir yaitu perbedaan pada aktivitas yang menurut Piaget, status dari kognitif anak dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Sedangkan Vygotsky, budaya sangat berperan penting
dalam perkembangan kognitif seseorang. Faktor dari orang lain sangat penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Pandangan kelompok terhadap materi yang pertama yaitu perkembangan kognitif manusia yang dipandang dengan berbagai macam pandangan para tokoh, yaitu Piaget dan juga Vygotsky. Piaget menganggap bahwa perkembangan kognitif itu berasal dari pembelajaran, sedangkan Vygotsky menganggap bahwa pembelajaran itu mendahului perkembangan. Yang kedua yaitu tanggapan kami terhadap materinya Vygotsky, yang dimana dia mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif sangatlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor orang lain yang membantu mereka. Hal itu sangat tidak disetujui oleh kelompok kami, karena menurut kami tidak semua orang dapat bersosialisasi dengan baik. Contohnya, orang yang introvert, orang yang antisosial, orang yang memang susah sekali untuk berinteraksi dengan orang lain. Apakah dengan menggunakan teorinya Vygotsky tersebut, orang yang introvert, antisosial, itu dikatakan sebagai orang yang sangat sulit untuk mengembangkan perkembangan kognitif orang tersebut? Tentu tidak, karena yang sedikit kami tahu bahwa orang yang introvert itu lebih peka terhadap hal-hal yang berada di sekitarnya itu. Hal tersebut bisa membantu dia dalam mengembangkan perkembangan kognitif dalam dirinya itu sendiri. Disimpulkan bahwa memang pengaruh dari orang lain itu sangat membantu dalam pembentukan perkembangan kognitif seseorang, tetapi berlainan dengan orang-orang yang memang antisosial, orang-orang introvert, orang-orang yang memang sulit untuk bergaul dengan orang lain. Semuanya itu tergantung dalam kondisi yang sedang dialami oleh seseorang.